Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sudah hadir di studio Bapak Budi Setiawan dari IKADI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya. Kabar baik? Alhamdulillah. Ya. Ya, dan mudah-mudahan untuk puasa kita hari ini lancar. Amin. Yang ke-6. Ke-6 J. Dan tema kita hari ini sahabat Rasi, Ramadan dan limpahan kasih sayang. Menarik sekali. Baik, mungkin bisa dimulai, silahkan. Terima kasih Mbak Maya, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya atas kita, dan sesungguhnya nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita selain tentunya nikmat iman, nikmat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, juga nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita manusia, yang mungkin banyak yang kita tidak menyadari bahwa itu merupakan karunia nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita adalah bagaimana Allah memberikan kita kesempatan untuk menjumpai bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan nikmatnya pada kita dengan mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, ya, insya Allah kita sudah masuk di tanggal 6 Ramadan 1444 Hijriah. Mari senantiasa kita bersemangat, ya, bersemangat untuk mengisi hari-hari Ramadan sampai dengan nanti Ramadan itu selesai atau usai. Iya. Mbak Maya dan sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan sesungguhnya Ramadan itu adalah sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita manusia. Kenapa saya katakan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita manusia? Inginnya Allah adalah bagaimana semua manusia yang telah Allah ciptakan itu dimasukkan ke dalam surga. Kalau hanya mengandalkan amal-amal yang sifatnya harian, ya, mungkin manusia itu sedikit yang layak untuk masuk surga. Maka kemudian Allah telah mempersiapkan satu bulan, yang mana satu bulan ini bagi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang Islam yang mau melaksanakan amal-amal ibadah di satu bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan, maka niscaya amal-amal itu pahalanya akan dilipat gandakan. Ya, pahalanya akan dilipat gandakan. Apalagi kalau amal itu dilakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya itu seperti melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah selama 83 tahun 4 bulan lamanya. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, hambanya. Pada saat Allah sudah memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada kita, hambanya, maka sudah selayaknya kita membalas kasih sayang itu. Bagaimana cara membalas kasih sayang itu? Caranya ya tadi, bagaimana kita berusaha untuk mengisi hari-hari Ramadan ini dengan banyak melakukan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal ibadah. Nah, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ramadan ini juga adalah bulan untuk mendidik kita, siapapun itu, bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Kita buktikan kalau Ramadan itu mendidik, menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama manusia. Yang pertama terkait dengan Ramadan dan puasa. Ramadan dan puasa adalah membentuk kasih sayang.
ya. Pada saat bulan Ramadan yang mana kita semuanya orang-orang yang beriman dipanggil Allah SWT dengan satu kalimat yang indah, Al-Habib An-Nida. Satu kalimat yang Allah mencintai kita dan menyayangi kita. Satu kalimat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini kalimat yang luar biasa yang ditujukan pada Allah khusus bagi orang-orang Islam yang beriman. Ya, karena ada orang Islam yang tidak beriman, ya Mbak Maya ya. Ini ditujukan pada orang-orang Islam yang beriman. Ya. Yang mana orang-orang yang beriman itu kutiba alaikumusiyam, diperintahkan untuk wajib mengerjakan puasa Ramadan. Nah, dengan puasa itu sesungguhnya mendidik diri-diri kita bagi soimun, bagi orang-orang yang berpuasa, bagaimana sih rasanya lapar. Pada saat kita itu merasakan sebuah ketidaknyamanan terkait dengan lapar, terkait dengan haus, maka diharapkan ada rasa empati, simpati kita kepada orang-orang yang di bawah kita yang serba kekurangan. Ya, para fuqara wal masakin, ya mungkin mereka itu hanya makan sehari hanya satu kali, itu pun makanannya tidak seperti Mbak Maya, ya telur goreng, ayam, ya, daging, rawon, soto, mie instan. Iya, ya tidak seperti itu ya. Jadi makanannya ya cukup membuat mereka kenyang tanpa mungkin ada nilai gizi sama sekali. Sebagaimana dulu Nabi Yusuf alaihissalam itu pada saat beliau sudah menjadi seorang bendaharawan, kemudian menjadi raja di Mesir, kebiasaan Nabi Yusuf itu adalah sering berpuasa, Mbak Maya. Ya, sering Nabi berpuasa. Yusuf yang paling tampan ya. Yang paling tampan ya, ya Nabi Yusuf alaihissalam ya, jadi raja Mesir ya. Bagaimana beliau mendidik diri beliau walaupun sebagai seorang pejabat, bahkan sebagai seorang raja, ya kepala pemerintahan, kepala negara barangkali seperti itu. Bagaimana ia beliau mendidik diri beliau sendiri dengan sering-sering berpuasa. Beda dengan kita, Mbak. Kalau kita puasanya nunggu puasa Ramadan. Puasa sunnah Senin Kamis mungkin berat ya. Puasa sunnah Ayyamul Bid, ya, hari-hari putih setiap bulan 13, 14, 15 kalender Komariah, ya mungkin berat bagi kita. Karena ada beberapa teman saya itu guyoni gitu. Ya waktu misalnya Arafah yang nggak puasa. Puasa saat tanggal 10 Muharram ya, Asyura juga nggak puasa. Ya cukup enteng mengatakan saya itu nggak pernah puasa sunnah, tapi saya hanya mengandalkan puasa wajib, puasa Ramadan ya. Teman saya seperti itu, ya nggak apa-apa, ya nggak ada salahnya juga. Nah, Nabi Yusuf pada saat ditanya kenapa kau sering berpuasa, ya maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan saya khawatir jika perutku selalu kenyang, saya lupa terhadap orang yang lapar. Ya. Pada saat begini Mbak Maya ya, pada saat kita tuh sering kecukupan, sering kekenyangan, ya, bisa jadi rasa simpati, empati kita kepada orang di bawah kita itu berkurang. Mungkin bahkan tidak ada. Bahkan tidak ada. Ya, ini yang kita khawatirkan. Ya, sehingga cukup jelaslah bagi kita bahwa sesungguhnya puasa itu mendidik kita untuk memperhatikan senantiasa kondisi orang lain yang secara materi di bawah kita. Tak terkecuali di sini tetangga kita. Ya, Rasulullah pun juga mengingatkan itu kepada kita. Bukan umatku orang yang senantiasa dalam kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Walaupun ia sudah haji 3 kali ya, atau 2 kali ya. Haji siapa namanya yang di sinetron itu ya, haji 2 kali. Walaupun ia mungkin sering umroh, sering haji ya, sholat wajibnya juga tertib senantiasa di masjid dan seterusnya, tapi kalau ia tidak punya kepedulian
perhatian kepada tetangganya, tetangga dekatnya yang ia tahu tetangganya itu kelaparan, ia membiarkan, maka sesungguhnya ibadah itu tidak bernilai apa-apa. Ini yang kita khawatirkan. Jadi sahabat Rasi mengingatkan, silahkan tengok tetangga kanan kiri depan belakang kita. Jangan-jangan kita yang serba kecukupan, insya Allah, yang makan serba ada, ya, pakaian pun insya Allah juga termasuk pakaian yang bagus, tapi kita tidak tahu kalau ada satu tetangga kita yang untuk makan aja mengalami kesusahan untuk mendapatkannya. Ini Mbak Maya yang pertama ya. Jadi Ramadan dan puasa adalah membentuk kasih sayang. Iya. Lanjut Mbak Maya atau Iya, mungkin sahabat Rasi yang ingin bergabung boleh untuk bisa interaktif atau bertanya-tanya atau sharing mungkin ya di 0351896137 atau di 0811302096. Pak Budi, saya tuh dulu pernah mendengar kalau misalnya kita masak terus tetangga itu mencium baunya atau sebaliknya, mungkin gitu ya. Ada sebuah kewajiban untuk memberikan sebagian begitu. Itu dasarnya benar Mbak Maya. Dulu itu ada seorang yang Ibnu Umar ya, mendapat kepala kambing. Pada saat Ibnu Umar ini mendapat kepala kambing, pada saat mau diolah, ia menyadari, saya nggak berhak mendapatkan ini, ada tetangga saya yang lebih berhak. Maka kemudian kepala kambing itu diberikan kepada tetangganya. Tetangganya pun juga mengatakan, saya nggak berhak, ada yang lebih berhak lagi dari saya. Muter sampai 7 kali, kembali lagi kepada Ibnu Umar. Artinya bagaimana sebuah kepedulian kita pada tetangga. Pada saat kita masak ya, ikan asin ya, satu RT itu ya. Satu RT kena baunya, nggak dapatkan apa-apa. Ya paling tidak pada saat tetangga kita itu mencium aroma dari masakan kita, kasih itu. Mungkin semacam ungkapan saja gitu ya, bukan secara nyata harus seperti ikan asin dikasih ikan asin kan ungkapan itu ya. Syukur kalau betul-betul diaplikasikan. Yang goreng ikan asinnya ada 100, ya paling gak 5 atau berapa diberikan. Asin banget. Iya, contohnya seperti itu. Dan memang sebenarnya memang dari ungkapan-ungkapan seperti itu memang intinya kita diajarkan untuk bagaimana peduli kepada tetangga. Ya, jangan sampai tadi tetangga hanya senantiasa mencium bau makanan yang kita makan, mencium durian yang kita makan, kan baunya juga luar biasa. Kan nggak ada salahnya dikasih. Kalau itu restoran kalau kasih terus ya bangkrut istilahnya. Beda. Ya. Ini lebih pada rumah antar rumah ya, jadi tetangga dengan tetangga. Oke, kita mau kehadirkan informasi dulu Pak Budi, tahan sebentar. Nanti kita akan kembali tentu saja masih dengan tema kita Ramadan dan limpahan kasih sayang. Tentunya sangat menarik, tetap di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, Sobat Rasi, dimakan dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan untuk hari ini dan masih bersama Bapak Budi Setiawan, Ramadan dan limpahan kasih sayang. Baik, monggo dilanjutkan. Saya kalau dengar kasih sayang begitu sepertinya tidak hanya sekedar memberi dan menerima, tetapi ada banyak hal-hal kayak senyuman. Betul, iya. Jadi kasih sayang itu sesungguhnya tidak hanya berupa materi ya. Yang non materi berupa perasaan pun juga termasuk kasih sayang. Mungkin lebih banyak, lebih luas gitu. Iya, lebih luas. Ya, ini sementara saya membahasnya terkait dengan yang berhubungan dengan materi, Mbak ya. Materi dulu, Jay. Iya. Tapi ada yang bergabung, kita angkat dulu. Monggo. Boleh ya. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan Mbak Maya dengan Ustadz yang paling ganteng.
Pak Warno nih. Kita sudah 1 tahun ya, baru jumpa lagi. Jumpanya lewat udara Pak Warno nggih, 1 tahun sekali. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Pak Warno pripun? Alhamdulillah. Ini Ustaz, dijelaskan seberapa penting tentang bersafar atau orang saat sekarang ini anak-anak mengatakan touring itu ya. Ini mohon dijelaskan, pentingkah bersafar itu? Ini mohon dijelaskan dari surat Ali Imran ayat 137. Iya, ini Ustaz, anak saya baru pulang dari KKN di Kiringan, Tangerang. Sudah selesai Pak Warno nggih? Iya, sudah. Alhamdulillah. Ya, mohon penjelasannya Ustaz Madurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno Pak Warno, terkait dengan safar atau istilahnya bepergian safar itu, bagaimana memang salah satu cara kita untuk mengenal Allah adalah tidak hanya mengenal terkait dengan asma dan sifatnya, tapi juga mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyahnya. Jadi cara kita mengimani Allah, mempertebal keimanan kita pada Allah tidak hanya melalui ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran qauliyah atau Qur'aniyah, tapi bagaimana kita juga bisa mengenal Allah lewat ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu contohnya adalah melalui kebesaran-kebesaran Allah dengan kita melihat keindahan-keindahan alam. Pada saat safar kita seperti itu, safar bepergian dalam rangka untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mentadaburi atau merenungi segala macam ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, laut atau samudra yang begitu luasnya, begitu indahnya, gunung yang begitu sejuk udaranya, dan seterusnya, dan keindahan-keindahan yang lain yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini safar. Atau safar di dalam rangka untuk bagaimana menjalin hubungan silaturahim. Boleh kita melakukan itu. Ada dulu seseorang yang pergi ke rumah saudaranya yang sangat jauh, dari tempat tinggalnya sangat jauh. Kemudian di tengah jalan ia didatangi oleh seseorang. Kemudian seseorang tadi bertanya, "Engkau hendak kemana wahai fulan?" Maka orang tadi mengatakan, "Saya hendak menemui saudaraku." "Dalam rangka apa engkau menemui saudaramu?" "Saya menemui saudaraku dalam rangka menjalin hubungan silaturahim karena Allah, karena aku mencintainya." Dan kemudian orang tadi mengatakan, yang menemui tadi mengatakan, "Sesungguhnya Allah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu, dan langkah-langkah kakimu sampai ke tempat saudaramu akan dicatat sebagai langkah-langkah yang mendulang pahala. Satu langkah mendatangkan pahala, satu langkah menggugurkan satu dosa." Dan ternyata yang menemui tadi Pak Maya dan Sabarasi adalah malaikat yang menjelma sebagai manusia. Jadi monggo kita safar Safar tidak hanya sekedar piknik Mbak tidak hanya sekedar touring, yang mana kebanyakan mungkin yang saya tahu touring itu kadang yang anak-anak, yang namanya anak-anak remaja, anak-anak muda, kadang hilang sholatnya
Ya, karena asik dengan melakukan perjalanan, kadang duhurnya hilang, asarnya hilang, dan seterusnya. Ini yang tentu kita tidak kehendaki. Jadi mari kita melakukan syafar, tujuannya adalah kita perbaiki, luruskan niat kita, bahwa niat syafar kita adalah dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam rangka menjalin silaturahim dari rahim yang dulu pernah terputus, karena jarang sekali ketemu, kita berusaha untuk ketemu. Saya punya sahabat misalnya yang sekian lama tidak ketemu, ya, selama 12 tahun gak ketemu. Rumahnya misalnya Probolinggo misalnya, Mbak, ya. Magetan Probolinggo jaraknya kan jauh. Tapi niatnya adalah dalam rangka menjalin kembali silaturahim, menyambung kembali silaturahim. Maka perjalanan kita ke sana, safar kita ke sana, dari Magetan ke sana ke Probolinggo, itu akan dicatat sebagai nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Nggih, gitu Pak Wanang nggih. Monggo kalau mau safar. Iya, dan kalau itu kan kaitannya dengan kasih sayang juga ya. Iya, benar. Dengan mengunjungi saudara yang kita jauh, mungkin lama tidak bertemu. Tetapi apa yang terjadi belakangan ini ya, Pak Budi, sepertinya ironis sekali atau sebaliknya. Jadi ketika mengunjungi atau bersilaturahim kepada saudaranya itu pilih-pilih. Jadi kalau untuk yang ya bisa dikatakan miskin, mungkin malas untuk mengunjungi, tetapi untuk yang kaya rajin sekali seperti itu. Kita ada di posisi yang mana kira-kira ya? Biasanya memang gitu ya. Tabiat manusia itu manakala itu menguntungkan baginya akan dilakukan. Saya silaturahim berkunjung kepada orang yang kaya agar saya dikasih utangan. Jadi dia aja sudah lain. Sementara saya ke orang miskin, ngapain saya ke orang miskin? Saya nggak akan dapat apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi kita kembalikan pada niat. Kembalikan pada niat kita bahwa tujuan kita berkunjung kepada siapapun itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang punya kepentingan, tidak pandang tidak punya kepentingan. Kadang gini Mbak Maya, kita itu berkunjungnya ke teman itu pada saat kita butuh. Nggih Mbak Maya ya. Kita butuh utangan, kita baru berkunjung. Kita tolong baru berkunjung. Enggak ada pamrihnya ya kita enggak berkunjung. Tidak demikian. Jadi niatkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya niat silaturahim ke rumahnya si fulan, ke teman, kebetulan kaya. Ya gitu aja. Insya Allah nanti teman tuh akan tahu kita jaki butuh gitu. Akan dikasih ini. Iya, peka ya. Allah akan menggerakkan hati dari teman kita. Kayaknya ini butuh ini. Niatnya di awal hanya ingin bersilaturahim, kemudian mendapatkan keperluannya. Bonus ya. Dan kita kan sudah sama-sama paham terkait dengan fadilah silaturahim, memperpanjang usia, memperluas rezeki, dicintai oleh Allah. Ini kan luar biasa. Iya, banyak sekali manfaatnya bersilaturahim. Monggo dilanjutkan. Sabar sih yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bukti kalau bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mendidik kita, menumbuhkan kasih sayang kepada sesama manusia. Ini masih sifatnya materi, yaitu Ramadan dan memberi berbuka puasa adalah kasih sayang. Ya, sama-sama kita pahami dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, iftar kepada orang yang berpuasa pada saat berbukanya, maka orang ini akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tadi. Pentingnya kita memberikan iftar, sampai-sampai Rasulullah memerintahkan pada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, berilah makan walaupun hanya dengan seteguk air putih dengan satu butir kurma. Saking pentingnya. Jadi itu sama aja dengan kita mendapatkan pahala, Mbak. Jadi tidak harus misalnya
kita ngasih berbuka itu berupa satu piring nasi dengan lauk yang lengkap, tidak harus seperti itu. Tapi akan lebih baik jika seperti itu. Jika kita merasa nggak mampu, kekurangan, masih bisa kita memberikan apapun yang kita miliki kepada orang yang berpuasa pada saat berbuka. Ngasih air putih, ngasih kurma satu saja, itu pahalanya sama. Ngasih bahan makanan, dan pada saat kita memberikan iftar itu kepada sama manusia, pada orang muslim yang berpuasa, ini kan juga menumbuhkan kasih sayang. Ya, sebenarnya seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga, Ramadan dan sifat dermawan adalah juga merupakan kasih sayang. Ramadan dikatakan sebagai syahrul shadaqah, bulannya kita banyak-banyak bersedekah, bulannya banyak-banyak berinfak. Rasulullah itu terkenal sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sampai-sampai dermawan Rasulullah itu melebihi dari angin yang berhembus, saking lumanya di bulan yang mulia, ya, bulan suci Ramadan. Jadi sedekah ini merupakan ibadah sosial, ya Mbak Maya dan sahabat Rasi, ya. Jadi kita usahakan kita bisa bersedekah, berinfak kepada siapapun yang membutuhkan, ya, kepada misalnya keperluan untuk kemaslahatan umat, kepada masjid, ya, kepada siapapun. Yang jelas untuk hal-hal yang baik silahkan dilakukan. Nah, di sini Allah SWT mengatakan bahwa orang yang paling beruntung ini adalah mereka yang mampu mengalahkan kepelitan jiwanya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, Allah SWT mengatakan bahwa orang yang paling beruntung, yang paling sukses adalah orang yang mampu mengatasi kepelitan jiwanya. Di sini Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hasr, ya, surat ke-59 ayat 9. Ayatnya panjang, ya. Saya bacakan karena saya pada saat baca ayat ini saya merenungkan terkait dengan hijrah yang dilakukan Rasulullah pada saat kemudian Rasulullah sampai Madinah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor itu orang yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kaum kepada muhajirin. Mereka mengutamakan muhajirin daripada dirinya sendiri. Di sini Allah mencantumkan kata itsar, mementingkan kaum muhajirin, ya, kaum yang beriman yang dari Mekah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Mementingkan mereka daripada diri mereka sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Di sini Allah SWT menandaskan di akhir ayat itu, ya, di akhir ayat itu, wa may yuqa syukha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Mbak Maya dan sahabat Rasi, ayat ini menjelaskan kepada kita, menceritakan kembali kepada kita terkait dengan sahabat muhajirin yang hijrah ke Madinah tanpa membawa apapun itu kecuali pakaian yang menempel di badan mereka. Kemudian mereka disambut luar biasa oleh kaum Ansor, orang yang beriman duluan yang sudah tinggal
asli di Madinah. Madinah. Di Madinah, Ansor, sahabat Ansor. Kemudian Rasulullah yang dilakukan adalah yang pertama itu membangun masjid, ya, Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Langkah besar Rasulullah yang dilakukan pada saat sudah sampai ke Madinah, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin Ansor bersaudara. Sampai-sampai ada seorang sahabat Muhajirin, ya, yang dipersaudarakan dengan salah satu sahabat Ansor, ya. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau sekarang adalah saudaraku. Padahal baru kenal, Mbak. Engkau sekarang adalah saudaraku seiman. Sesungguhnya aku punya harta yang banyak, maka harta itu nanti akan aku bagi, separuh untukmu, separuh untukku. Wahai Abdurrahman bin Auf, saudaraku, saya punya istri 2. Kamu pandang mana yang menarik hatimu, nanti akan saya ceraikan. Pada saat masa iddahnya selesai, silakan engkau nikahi. Ya, mendapatkan 2 tawaran yang menggiurkan. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf beda dengan kita, ya, karena ya seneng aku. Ini enggak. Abdurrahman bin Auf mengatakan, jazakallah khairan, ya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan, wahai saudaraku. Tunjukkan aku di mana letaknya pasar. Ini Abdurrahman bin Auf gitu. Cukup itu saja, tidak minta harta, tidak minta istri, enggak. Tunjukkan di mana letaknya pasar. Kemudian diantarkan oleh sahabat Ansor tadi, ini letaknya pasar. Kemudian Abdurrahman bin Auf berbisnis di situ, berdagang di situ, dan menjadi salah satu sahabat yang sangat kaya raya. Ini gambaran bagaimana bentuk isarnya kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Mereka, kaum Ansor itu tidak terbetik dalam hati mereka sifat gigir atau pelit. Dan Allah tutup dengan kalimat yang luar biasa. Siapa yang dijaga dirinya dari kegigiran, itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang beruntung, orang yang sukses, tidak hanya di dunia dan di akhirat, maka jauhi sikap sifat gigir. Yeah. Ini Mbak Maya. Sabarasi yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala. Masih berapa menit Mbak Maya? Masih ada jeda lagi ya? Iya, masih ada 1 jeda lagi. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan ya, Pak Budi. Mangga. Kita akan hadirkan beberapa informasi dulu. Tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Ya, sahabat nasi dimakan dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan, dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam, dan masih bersama Bapak Budi Setiawan. Ramadan dan limpahan kasih sayang. Baik, monggo dilanjutkan. Terima kasih Mbak Maya dan sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan penyampaian materi tadi terkait dengan Ramadan, mendidik kita untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sama manusia. Kalau yang saya jelaskan di depan tadi adalah kasih sayang yang kalau kita perhatikan memang semuanya berhubungan dengan materi. Nah, sekarang Ramadan itu juga merupakan limpahan kasih sayang yang wujudnya adalah sebenarnya non materi kalau kita perhatikan, yaitu Ramadan dan hal yang membatalkan pahala puasa adalah kasih sayang. Hubungannya dengan 5 hal yang membatalkan pahala puasa dengan kasih sayang itu apa? Nah, kalau kita perhatikan sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa. Membatalkan pahala, Mbak, ya.
bukan membatalkan puasa, menggugurkan puasa. Kalau menggugurkan puasa, membatalkan puasa kan makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja dan seterusnya. Kalau ini membatalkan pahala bagi orang yang berpuasa. 5 hal itu apa? Yang pertama adalah berdusta, ya bohong. Kalau kita punya kasih sayang kepada sesama manusia, nggak mungkin kita akan melakukan pembohongan. Walaupun memang ada bohong yang diperkenankan. Mbak Maya tahu bohong yang diperkenankan itu apa? Boleh, bohong yang diperkenankan itu ada. Bukankah sekalipun itu menyakitkan tetap harus disampaikan? Iya. Tapi memang ada bohong yang diperkenankan. Misalnya bohong di dalam rangka mendamaikan 2 orang yang berselisih. Kita boleh bohong antara suami dengan istri di dalam rangka untuk menjalin keharmonisan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, itu diperbolehkan. Contoh berbohongnya apa? Yang mana? Yang dalam suami istri yang diperbolehkan. Bohongnya misalnya sebenarnya pakaian istri itu kan nggak kurang pas ya, kurang layak. Kita ngatakan oh bagus itu gini, kan bohong sebenarnya. Iya. Oke, saya mengerti. Iya, dipraktekkan nanti Mbak ya. Nah, yang kedua yang membatalkan pahala puasa itu adalah bergibah. Ya, ngerasani Mbak. Kalau kita sayang kepada sesama manusia, pada orang lain, nggak mungkin kita akan ngerasani kejelekan orang lain itu. Ya, yang ketiga adalah mengadu domba. Ya, mengadu domba jelas ya, mengadu domba juga kalau kita menghilangkan itu, menjauh itu juga merupakan kasih sayang kita kepada orang lain sesungguhnya. Berikutnya adalah bersumpah palsu. Ya, bersumpah palsu. Ya, sumpah tadi saya belinya harganya 500.000, padahal belinya hanya 100.000. Ini berarti kan sumpah. Bohong, sumpah palsu. Memandang dengan syahwat, ini juga termasuk yang mengurangi pahala, bahkan membatalkan pahala puasa kita. Mengurangi atau membatalkan. Jadi ada yang bisa membatalkan sama sekali. Artinya puasa kita tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya lapar dan dahaga. Tapi ada yang dikurangi pahalanya. Ya, kita nggak tahu ya pahala yang kita puasa kita itu pahalanya berapa, kita nggak tahu. Tapi pada saat misalnya pahalanya sekian karena kita melakukan beberapa hal yang 5 tadi, akan berkurang pahalanya. Ya, jadi kita berusaha untuk menjaganya tadi. Nah, itulah sahabat Rasi, ya Mbak Maya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini sesungguhnya kalau kita perhatikan benar-benar mendidik kita untuk bagaimana memiliki rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Apakah rasa kasih sayang itu diwujudkan dalam bentuk materi maupun kasih sayang itu diwujudkan dalam bentuk non materi. Ya, mudah-mudahan pada saat kita telah melimpahkan kasih sayang kepada sesama manusia, Allah pun juga tambah lagi melimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita. Itu Mbak Maya dan sahabat Rasi, mudah-mudahan pembahasan pada sore hari ini bermanfaat, khususnya pada saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi sahabat Rasi. Sekali lagi mari senantiasa kita bersemangat untuk mengisi Ramadan supaya lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Amin. Ya, demikian aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat Rasi, Anda sudah menyimak khidmat Ramadan, dan terima kasih juga Bapak Budi Setiawan sudah hadir di studio, dan insya Allah bisa ketemu lagi di esok hari di kesempatan dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.